Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, apa kabar? Aku harap semua dalam keadaan sehat ya. Lewat video ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan salah satu kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Goa Talo. Simak baik-baik ya. Pada awalnya, Goa terdapat 9 komunitas yang diberi nama Batu Selang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Tambolo, Laikung, Parang-Parang, Data, Ageng Jani, Sumata, Bisei, Sero, dan Kalili. Melalui berbagai cara, baik damai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung membentuk kerajaan Goa. Cerita dari para pendahulu di Goa mengatakan bahwa Tumanurun merupakan pendiri kerajaan Goa pada awal abad ke-14. Abad ke-17, Goa mengalami kejayaannya bersama Talo. Memerintah pada awal abad ke-16 di kerajaan Goa bertahta di Karaeng. Penguasa Goa ke-19 bernama Tumaparisi Kalona. Pada masa itu, salah seorang penjelajah Portugis berkomentar bahwa daerah yang disebut Makassar sangatlah kecil. Dengan melakukan perombakan besar-besaran di kerajaan, Tumaparisi Kalona mengubah daerah Makassar dari sebuah konfederasi antar komunitas yang longgar sebuah negara kesatuan Goa. Uni Palangga dikenal karena sejumlah pencapaiannya, seperti yang disebutkan dalam cerita kronik, cerita para pendahulu. Di antaranya adalah 1. Menaikkan dan menjadikan bawahannya Bajeng, Lengkese, Pulau Bengkeng, Lamoro Sopeng, dan berbagai negara kecil di Maros, Wajo, Supa, Sawito, Alita, Duri, Panaikang, Bulukumba, dan negara-negara Indi Selatan, dan wilayah pegunungan di selatan. 2. Orang yang pertama kali membawa orang Sawito, Supa, dan Bacukiki ke Goa. 3. Menciptakan kerajaan Tumanajangkang. 4. Menciptakan jabatan Tuamilalang untuk menangani administrasi internal kerajaan, sehingga Syah Bandar leluasa mengurus perdagangan dengan pihak luar. 5. Menetapkan sistem resmi ukuran berat dan pengukuran. 6. Pertama kali memasang meriam di benteng-benteng besar. Pada tahun 1666, di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spelman, VOC berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi, tetapi Nelim berhasil menundukkan Kesultanan Goa. Di lain pihak, setelah Sultan Hasanuddin naik tahta, ia berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan VOC. Kesultanan Goa mengalami pasang surut dalam perkembangan Raja Goa ke-1, hingga menjadi puncak keemasannya pada abad ke-17, hingga kemudian mengalami masa penjajahan di bawah kekuasaan Belanda. Pada masa itu, pemerintahan mengalami transisi pada masa Raja Goa ke-36. Andi Ijo Karanang Lalong Sultan Muhammad Abdul Qadir menyatakan Kesultanan Goa menjadi bagian Republik Negara Indonesia yang merdeka dan bersatu. Dari situ, Andi Ijo Muhammad tercatat sebagai raja terakhir dan Bupati Kabupaten Goa pertama. Kerajaan Goa Talo terletak di Sulawesi Selatan, bagian pesisir barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Goa dan sekitarnya saat ini. Penduduknya mayoritas suku Makassar, sehingga awalnya ia tumbuh sebagai chiefdom. Pemimpin pertamanya dalam beberapa catatan adalah Tumanurun Bainea, yang merupakan penguasa lokal Goa pada abad ke-14. Selama ratusan tahun, Goa dan wilayah lainnya memperebutkan hegemoni di wilayah tersebut. Goa Talo disebut-sebut kaya akan beras putih dan bahan makanan lainnya yang diperdagangkan. Mereka juga menjual kapur barus hitam yang ditukar dengan berbagai komoditas wilayah lain. Goa mampu menjalin perdagangan dengan Jawa, Maluku, Malaka, dan bahkan sampai ke India dari Cina. Impor tekstil dari India dan keramik dari Cina banyak ditemukan sebagai bukti perdagangan yang berlangsung dalam kurun waktu lama. Pelabuhan Somba Opu menjadi bandar utama mengalirnya rempah-rempah dan Maluku ke wilayah barat. Goa Talo tentunya mendapat keuntungan yang amat besar dari wilayah ini.
Goa Talo menempatkan agama Islam sebagai instrumen penting dalam roda kehidupan masyarakat. Dikenal beberapa mubalik utama dan Daltu Talu, beberapa di antaranya berasal dari Jawa. Mereka inilah yang berjasa mengislamkan raja-raja Sulawesi Selatan dan menyebarkan secara luas kepada masyarakat ajaran Sufisme, bahkan sempat berkembang melalui Syekh Yusuf Al-Makassari. Meskipun pada akhirnya ia berpindah ke Banten karena tidak disukai elit kerajaan. Sebab runtuhnya kerajaan Goa Talo adalah karena pengkhianatan Raja Arupalaka dari Bone, dan Belanda berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin dengan memaksanya menandatangani Perjanjian Bonggaya pada tahun 1667. Apa sih isi Perjanjian Bonggaya? Isi dari Perjanjian Bonggaya adalah 1. Makassar harus mengakui monopoli VOC. 2. Wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal Goa saja. 3. Makassar harus membayar ganti rugi atas peperangan. 4. Hasanuddin harus mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. 5. Goa tertutup bagi orang asing selain VOC. 6. Benteng-benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Rotterdam. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat ya. Oh ya, jangan lupa 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita dapat beraktivitas seperti biasa. Amin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.